warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection. Reflect yourself, ya with Ramadan Reflection. Oke, jadi balik lagi sama aku Putri. Dan kali ini aku udah membawakan tema yang baru tapi special guest yang pastinya familiar. Jadi sebelum kita ke temanya nih, langsung aja kita ke special guestnya, yaitu adalah Halo semuanya, aku Bahri Alamsyah dari 10 Reguler 4. Jadi Bahri, kita kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol kan ya? Iya betul Put. Sekarang kita mau ngomongin apa nih? Apa ya, aku juga gak tahu. Jadi kali ini ya kita akan ngomongin tentang berpuasa di lingkungan sekolah. Itu adalah etika dan tantangan gitu. Kenapa sih tema ini tuh bisa muncul? Karena aku sendiri pun ngerasa kalau lagi puasa terus sekolah tuh nyapain Tantangan banget ya. tantangan banget gitu loh, kayak ya Allah pada dari pagi gitu kan, itu malesin banget kayak Lapar duluan ya Put iya, ya. lapar duluan, terus kayak apalagi kalau masuknya jam 7 pagi ya. Kalau masuk jam 7 pagi kan baru selesai sahur, tidur sejam, terus harus ke sekolah kan malesin banget. Jadi kayak males banget. Kalau menurut kamu nih, apa sih hubungan antara etika dengan tantangan saat puasa? Ada hubungannya sih, salah satunya dengan dengan cara menjaga. Etika itu kan hal penting untuk kita ya. Etika itu harus dijaga. Nah, tantangannya selama bulan puasa itu adalah menjaga etika kita, terutama etika kita dalam berbicara. Karena biasanya kan sebelum bulan-bulan puasa nih, kita sering banget nih ngomong-ngomong kotor, ngomong kasar, kayak Nggak difilter gitu ya? Iya betul bang. Jadi kita kayak selama bulan puasa ini mencoba menjaga etika bicara kita supaya lebih benar dan lebih rapih lagi. Bener. Kalau kamu sendiri tuh menjaga menjaga supaya mulut tuh kayak nggak tiba-tiba ngomong yang nggak enak tuh gimana tuh? Susah gak kalau di kamu? Susah banget. Tapi biasanya kalau aku abis ngomong kasar harus istighfar. Oh iya sih bener, itu kayak bantu menyadarkan gitu, kayak ditampar gitu, kayak jangan ngomong gitu gitu loh. Iya. Menurut kamu gimana sih cara menjaga etika dan perilaku yang baik saat sedang berpuasa di sekolah? Kalau di sekolah kan kita mungkin agak capek ya, kayak tadi lapar, aus segala macam gitu. Tapi tetap kita harus menjaga etika. Salah satu caranya kesadaran kita tetap harus dijaga Put. Apalagi selama bulan puasa ini mungkin kita bakal pikiran ke makanan, minuman kayak gitu-gitu terus kan. Jadi sebisa mungkin salah satu caranya menjaga pikiran kita lebih bersih lagi. Yang sering terjadi tuh kalau kita kan puasa capek ya, terus tiba-tiba kita tuh gampang ke-trigger. Jadi kayak kadang gampang kayak orang ini dikit tuh langsung kesel gitu kan. Padahal kita harusnya gak boleh kesel kan. Cuma gara-gara kita capek lagi puasa itu, makanya kayak gampang banget ke-trigger amarahnya. Dan menurut aku itu wajar sih karena kita manusia ya. Betul. Cuman yang paling penting adalah cara mengontrolnya gitu. Itu yang susah sih menurut aku. Kalau misalnya tantangan yang pernah kamu hadapin selama di sekolah tuh apa? Dan gimana sih cara kamu mengatasi tantangannya? Kalau tantangan selama ini ya di bulan puasa ini di kelas sih palingnya. Kan kayak di kelas nih banyak banget kadang yang ingin berkata kasar banget ya. Apalagi kan aku ketua kelasnya nih. Waduh, keren. Jadi kayak menangani seluruh warga kelas dengan satu kepala tuh jadi susah banget. Apalagi di bulan Ramadan ini yang makin parah lagi lah. Ngeselin banget. Gak apa-apa, kita jujur aja ngeselin ya. Emang karena kayak 30, kelas kamu berapa orang? Sekarang sama aku 36 ya, berarti menyatukan 35 kepala versus satu kepala kamu tuh kayak pasti bakal susah banget. Kayak menyatukan 36 kepala tuh susah gitu. Iya, tapi untungnya dibantu sih sama teman-teman aparat kelas yang lainnya. Alhamdulillah. Berarti kalau dari kamu sebagai ketua kelas itu tuh tantangan yang sering dihadapin tuh apa tuh biasanya kalau jadi ketua kelas terutama di bulan Ramadan ini? Salah satunya ini, mereka udah dikasih tahu kabar tapi nantinya nanya lagi. Itu kan memancing emosi banget ya. Apalagi kalau ada di grup gitu ya. Kalau ada di grup scroll. Iya, mereka tuh malas banget baca gitu loh. Iya, Indonesia kurang literasi, tapi mungkin karena lagi puasa ya. Jadi kayak kurang air putih, kurang sadar sama kurang apa mineral. Kurang mineral, kurang sadar ke iklannya
minuman itu ya. Jadi Susah jadi disebut ya. Iya ya. Jadi mungkin lebih ke merekanya sendiri capek, terus kamu yang nangatin mereka juga capek. Jadi sama-sama capek. Tapi namanya capek tuh wajar gak sih? Kayak maksudnya ya pasti manusia ada capeknya kan. Cuma gimana cara kamu nge-handle hal tersebut gitu. Kalau tantangan mungkin yang paling sering aku hadapin di sekolah tuh apa ya? Banyak sih kayaknya. Lupa kayak tantangan. Terlalu banyak ya Put ya? Iya, enggak, ini yang tantangan yang aku sendiri pun hadapin. Aku nggak tahu, tapi kayak temen aku tuh kadang-kadang nggak puasa tuh barengan. Jadi kalau perempuan tuh kan biasanya ada waktunya kan. Mereka tuh mereka tuh barengan, terus aku sendiri kayak lagi puasa. Jadi kayak ngeliatin mereka gitu, kayak nanti kita makan nih, terus aku kayak Enak banget ngelihatnya ya. kayak jadi kayak aduh kesel banget, masalahnya tuh kayak gak barengan gitu loh, jadi sedih gitu. Terus kayak mereka pada barengan kan males ya, jadi kayak itu menurut aku tantangan sendiri, apalagi di daerah sekolah, di daerah pertemanan tuh kayak sering terjadi di kota-kota besar. Aduh. Terus kalau di kelas kamu tuh atau teman kamu deh, ada gak sih yang kayak non muslim gitu? Oh, ada dong. Gimana sih cara menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan agama saat berpuasa, terutama di lingkungan sekolah, kalau menurut kamu gitu? Kalau menurut aku ya, di kelas aku sendiri ini kan non muslimnya lumayan banyak ya. Dan alhamdulillahnya mereka masih mau menjaga toleransinya. Kalau misalkan cara menjaga toleransi, mungkin aku susah ya ngomongnya ya. Salah satu caranya mungkin dari aku dijalanin aja terus, dan apa ya istilahnya, jangan terlalu jangan selalu gimana deh sama yang non muslim gitu lah intinya. Jangan merasa berbeda sih kata aku. Jadi kayak kemarin nih, misalkan beberapa hari yang lalu, hari pertama kita masuk sini pas puasa, kan di sini kantin tutup ya. Terus jadi kayak non muslim jadi nggak ada sarana buat makan nih. Jadi mereka harus bawa bekal sendiri. Itu kan juga jadi tantangan baru buat mereka nih. Iya benar, nggak cuma tantangan kita yang menahan, mereka juga berarti nggak bisa jajan gitu kan. Tapi menurut aku dasar dari pertemanan itu adalah menghargai satu sama lain. Betul. Jadi kayak kita yang puasa harus menghargai yang tidak puasa, dengan tidak kayak marah-marah kalau misalnya mereka makan tuh kayak, dan mereka yang tidak puasa tuh juga menghargai kita yang puasa. Menurut aku gitu ya. Iya. Dan ini berlaku bukan cuma sama non muslim juga, tapi kayak kalau kita emang punya uzur terus habis itu kita nggak puasa, juga harus tetap menghargai yang lagi puasa gitu. Betul menurut aku sih. banget. Menurut aku itu sih kayak caranya. Itu work sih kayaknya. Harusnya ya. Harus bisa ya, harus bisa menjaganya. Harus bisa menjaga, itu lebih kayak ke apa tuh, basic pertemanan. Iya betul. Kita harus saling menghormati lah intinya. Iya, aku ngerasanya kayak gitu. Kamu sendiri tuh punya tips gak sih atau saran bagi siswa yang ingin tetap menjalani ibadah puasa dengan baik dan tetap sukses dari aktivitas sekolah? Jadi ini tuh lebih kayak cara memanage work life balance gitu. Supaya atur waktunya keatur ya. Iya benar. Karena kan kalau misalnya lagi puasa tuh ya, kita bangun jam 3 pagi. Iya. Terus kita tidur lagi, aku nggak tahu kamu tidur lagi apa enggak, tapi aku tidur lagi sekitar jam 5-an. Terus kalau aku sekolah, aku harus bangun jam 6:30-an. Jadi kayak aku cuma tidur tuh bentar gitu. Jadi kamu punya nggak cara supaya kita tuh tetap konsisten dalam beraktivitas di sekolah dan nggak turun gitu loh? Kalau dari kita yang puasa nih ya, sebisa mungkin abis sahur dan abis subuh itu jangan tidur dulu. Aku tahu itu pasti ngantuk banget, sama aku juga ngalamin. Tapi sebisa mungkin jangan tidur, karena nggak bagus juga buat kesehatan tidur abis subuh itu. Selain itu juga kalau misalkan udah jam 6 lewat tuh pasti kayak ngantuknya hilang sendiri. Iya kah? Iya. Jadi kayak abis mandi jam 6 nih misalkan. Terus kayak udah beres-beres rapi-rapi, udah kayak ngantungnya udah hilang gitu loh. Mungkin kan ada matahari kali ya. Jadi Iya, kayak lebih cerah, lebih ceria. Kita lebih kayak wow. Yang penting sih intinya satu, tetap bergerak aja, jangan diem. Iya sih benar, kayak salah satu tantangan juga yang paling susah itu adalah ketika kita tuh harus tetap menjalani aktivitas gitu kan. Kayak kita semua tahu kalau misalnya kita tuh cuma pengen goleran di rumah aja. tapi gak bisa. Kita harus tetap beraktivitas karena kita adalah tetap siswa ya. Kita masih siswa gitu, dan kalaupun kita kerja juga harus tetap melakukan itu gitu. Jadi kamu sering gak sih kayak males gitu, kayak pengen di rumah aja tapi harus sekolah. Gitu. Kalau boleh jujur nih ya, sebelum kesini aku juga males sih. Ada rasa malas tersendirinya. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus menjalani dengan baik kan. Iya, dan kalaupun kita kayak beraktivitas kayak gitu tuh kan buat kita juga manfaatnya. Betul. Kayak kalau kita tetap akademiknya tetap dijalanin ketika puasa kan juga baiknya ke kita juga gitu. Pasti baliknya nilai tetap terjaga, tapi puasa kita tetap lancar. Iya benar-benar, makanya dari itu tuh
emang diusahakan banget sih untuk menjaga gitu ya. Iya. Ngomongin soal puasa, kamu ada nggak sih kayak goals atau cita-cita yang pengen kamu raih di akhir puasa ini? Ada sih banyak, cuman aku sebutin salah satunya aja. Aku pengen hatam lagi. Hatam lagi tuh mesti gimana tuh? Kan kayak sebelumnya kan bisa hatam nih. Diusahain semoga Ramadan ini juga bisa hatam gitu lah. Amin. Emang sih Susah soalnya. Susah banget hatamin Al-Quran itu. iya, karena banyak banget. Aku tuh jujur, ini mah jujur aja ya. Dulu tuh aku tuh belum hatam, dan aku kayak dulu tuh hampir setiap hari baca, dan itu pun belum kayak Susah banget ya. Susah banget kayak itu tuh iya Allah, aku udah menerapkan yang namanya setelah sholat wajib baca. Tapi kita tetap aja susah gitu loh. Ada aja halangannya Ada ya. aja gitu kayak ya Allah, one day one juice. Iya. Lebih kayak one day one juice. Diusahakan sebisa mungkin kayak gitu sih, tapi Iya. kayak ya gitu dah. Kamu ini gak one day one juice gak? Awal-awal iya, tapi makin kesini makin susah. Kayak karena kesibukannya bertambah gak sih? Nggak tahu kenapa ya, tapi kayak di pertengahan puasa, akhir-akhir puasa tuh kayak kadang-kadang namanya tuh manusia gitu bertambah, dan kita makin malas gitu loh. Jadi itu sering banget terjadi gitu ya, dan kita usahakan tidak terjadi lagi gitu. Diusahakan sebaik mungkin supaya terjagalah ya. Iya, semoga kita dapat ini sih, semoga kita bisa dapat hidayah. Bisa mengontrol diri kita sendiri juga. Amin. Gitu. Itu hal yang terpenting sih. Kamu pernah gak sih kayak lose control gitu, kayak tiba-tiba kayak gitu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba tuh kamu kayak marah-marah sendiri gitu pas puasa? Iya, pernah sih, cuman rata-rata faktornya faktor tak terduga. Kayak misalkan tiba-tiba dapet chat nih, harus ngelakuin ini padahal sebelumnya nggak ada. Iya. Itu kayak Dan itu kayak wajib gitu, apalagi kita itu dituntut, bukan kayak ditanyain gitu. Kalau ditanyain kan masih kayak nanti boleh nanti tuh kayak maaf banget lagi sibuk segala macam. Tapi kalau ini dituntut tuh kayak ada deadline itu kayak agak sulit ya. Kita kayak mau marah tapi nggak bisa. Mau marah juga nggak bisa. Ini juga kewajiban kita sendiri gitu, betul kan. Tapi kita tetap aja gitu malesin. Mungkin ini adalah sign kita harus menjadi jauh lebih baik ya. Betul. Di Ramadan ini dan Ramadan berikutnya juga. Amin. Semoga kita bisa mendapatkan teman yang dapat membantu kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kayak aku berharap yang terbaik buat kita di Ramadan kali ini dan di Ramadan berikutnya. Mungkin itu aja yang dapat aku sama Bahri sampaikan di episode kali ini. Semoga kalian mendapatkan apa yang ingin aku dan Bahri sampaikan. Maaf banget kalau kita suka berbicara. Iya ya udah itu. Ambil aja yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya ya. Betul. Semoga apapun yang kita omongkan hari ini dapat dicerna. Dan kalau misalnya kalian punya cerita-cerita tentang berpuasa di lingkungan, tentang etika atau tantangan kalian, boleh banget komen di bawah, nanti mungkin aku akan baca. Segitu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.